Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara subjek quality, objective quality, dan proses quality. Berikan contoh nyata pada suatu produk misalnya smartphone, motor, makanan, atau layanan transportasi online. Jelaskan contoh masing-masing aspek. Dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Saya akan menjelaskan konsep mutu yang terdiri dari subjective quality, objective quality, dan process quality dengan contoh produk yaitu smartphone. Pertama, subjective quality. Subjective quality adalah kualitas yang dimiliki berdasarkan persepsi atau perasaan pelanggan. Sifatnya relatif, karena setiap orang bisa memiliki penilaian yang berbeda. Contohnya pada smartphone, seperti desain yang terlihat premium, warna yang elegan, atau hasil kamera yang menurut kita lebih natural. Walaupun spesifikasinya mirip dengan merek lain, kita bisa merasa suatu produk lebih bagus karena pengalaman dan kesan yang kita rasakan. Dampaknya besar terhadap kepuasan pelanggan karena pada akhirnya yang menentukan puas atau tidak puasnya adalah persepsi pengguna. Yang kedua yaitu objective quality. Objective quality adalah kualitas yang bisa diukur secara teknis, seperti RAM 8GB, kamera 50MP, atau baterai 5000 mAh. Ini bisa dibandingkan secara angka dengan produk lain. Objective quality penting karena memberi gambaran performa nyata. Tetapi, spesifikasi tinggi belum tentu membuat pelanggan puas jika tidak sesuai ekspektasi saat digunakan. Yang ketiga yaitu proses quality. Proses quality berkaitan dengan bagaimana produk dibuat, apakah mengikuti standar, apakah ada quality control, dan apakah dilakukan pengujian sebelum dipasarkan. Jika proses produksinya baik, produk akan lebih awet dan minim kerusakan. Sebaliknya, jika proses buruk, produk bisa cepat rusak walaupun spesifikasinya tinggi. Kesimpulannya, ketiga aspek tadi sangat berkaitan. Objective quality menarik dari sisi angka, proses quality menjaga konsistensi, dan subjective quality menentukan kepuasan pelanggan. Jadi, perusahaan harus menyeimbangkan ketiganya agar bisa unggul dan menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, definisi mutu menurut ISO dan Juran. Jelaskan arti mutu menurut ISO 9000, Juran Fitness for Us, berikan contoh produk nyata misalnya helm, laptop, atau makanan. Analisis apakah produk tersebut sudah memenuhi definisi mutu tersebut. Jelaskan alasannya. Sini saya akan menjelaskan definisi mutu menurut ISO 9000 dan Juran dengan contoh produk yaitu helm motor. Yang pertama, menurut ISO 9000, mutu adalah sejauh mana suatu produk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Artinya, produk dikatakan bermutu jika sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Contohnya, pada helm motor, helm dikatakan bermutu jika memenuhi standar seperti SNI, memiliki bahan yang kuat, tali pengaman yang kokoh, kaca pelindung yang jernih, dan mampu melindungi kepala saat benturan. Jika helm tersebut sudah lulus uji standar keamanan, maka menurut ISO, helm itu sudah memenuhi definisi mutu karena sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, menurut Juran, mutu adalah fitness for us atau kesesuaian untuk digunakan. Artinya, produk tidak hanya harus memenuhi standar, tetapi juga benar-benar nyaman dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada helm, bukan hanya soal lulus uji kebenturan, tetapi juga apakah helm nyaman dipakai, tidak terlalu berat, ventilasi baik, dan ukurannya pas. Jika helm aman tetapi tidak nyaman, maka menurut Juran, mutu tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Dari analisis ini, terlihat bahwa ISO lebih menekankan pada kesesuaian terhadap standar, sedangkan Juran lebih menekankan pada pengalaman nyata pengguna. Keduanya saling melengkapi. Kesimpulannya, produk yang benar-benar berkualitas adalah produk yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga nyaman dan sesuai untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, dimensi mutu performance. Jelaskan dimensi mutu performance, berikan contoh pada produk fisik atau jasa, contohnya pada motor, laptop, maupun internet provider. Jelaskan apa indikator performance, bagaimana pengukurannya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dimensi mutu yaitu performance.
Performance sendiri adalah kemampuan utama suatu produk atau jasa dalam menjalankan fungsi dasarnya. Jadi, performance berfokus pada seberapa baik produk tersebut bekerja sesuai tujuan utamanya. Saya akan menggunakan contoh jasa yaitu internet provider. Fungsi utama dari internet provider adalah menyediakan akses internet yang cepat, stabil, dan bisa diandalkan. Jadi, performance dalam konteks ini dilihat dari seberapa baik layanan tersebut menjalankan fungsi utamanya, yaitu koneksi internet. Beberapa indikator performance pada internet provider antara lain, yang pertama yaitu kecepatan internet, misalnya 50 Mbps atau 100 Mbps. Yang kedua yaitu kestabilan koneksi, apakah sering putus atau tidak. Yang ketiga, latensi atau ping, terutama penting untuk gaming atau video call. Keempat yaitu uptime, yaitu seberapa sering jaringan aktif tanpa gangguan. Lalu, bagaimana cara mengukurnya? Kecepatan bisa diukur menggunakan speed test untuk melihat download dan upload speed. Kestabilan bisa dilihat dari seberapa jarang koneksi terputus dalam 1 bulan. Latensi diukur dalam satuan mil/detik, semakin kecil semakin baik. Sedangkan uptime bisa dinyatakan dalam persentase, misalnya 99% uptime dalam sebulan. Jika sebuah provider menawarkan 100 Mbps, tetapi kenyataan hanya mencapai 40 Mbps dan sering gangguan, maka performance-nya rendah, karena tidak sesuai dengan fungsi utamanya. Sebaliknya, jika kecepatan sesuai paket, koneksi stabil, dan jarang gangguan, maka performance tinggi, dan pelanggan akan merasa puas. Kesimpulannya, dimensi performance sangat penting karena ini adalah inti dari mutu suatu produk atau jasa. Jika fungsi utamanya saja tidak optimal, maka dimensi mutu lainnya menjadi kurang berarti.